Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Jumpa kembali di channel belajar kita Esa Sagol. Jadi kebetulan hari ini kita ada dapat kunjungan dari salah seorang sahabat kita juga. Dia juga sering menyaksikan tutorial-tutorial kita di dalam YouTube. Jadi dia ingin menyaksikan secara langsung. Ya, jadi mengenai pembahasan ini kita akan terangkan lebih rinci lagi karena ini langsung datang ke tempat kita yang sederhana ini ya sahabat. Oke sahabat, silakan diikuti saya berbincang-bincang dulu dengan sahabat kita. Jadi untuk rendaman seperti ini kemungkinan besar teman kita ini juga sahabat kita ini akan membuat yang versi kembaran dari rendaman kita ini. Itu artinya dia juga ingin belajar. Dan baiklah, jadi kita juga terangkan bahwa sebenarnya ini skala-skala seperti ini kan memang khusus untuk pembelajaran yang dimana orang kalau sudah bisa dia bisa tingkatkan ke rendaman yang lebih besar lagi. Ya, jadi pembahasan ini mengenai masalah treatment itu yang paling penting juga sahabat, mentreatment batuannya. Oke sahabat, jadi silakan disimak. Kita duduk-duduk dulu sambil ngobrol tentang membahas tentang rendaman-rendaman ini seperti apa. Silakan diikuti sahabat. Oke sahabat, jadi kita mulai pembahasan mengenai masalah treatment. Mungkin sahabat sudah sering mengikuti tutorial-tutorial ya, dan di video tutorial yang lain atau teman-teman yang lain punya tutorial itu memang bermacam-macam caranya mentreatment batuan. Ya, jadi siapa tahu ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz tentang treatment? Nah, ini berkaitan dengan treatment. Ya. Fungsi dari treatment itu. Kemudian chemical apa saja yang dipakai dan yang paling efektif untuk treatment, dan waktunya. Waktu treatment itu memakan waktu berapa lama? Bisa dijelaskan? Jadi begini Pak Ustadz. Kalau untuk treatment, kalau untuk rendaman ini kan saya sudah lakukan dan sudah terbukti bisa mengeluarkan emas. Jadi saya mentreatment itu hanya menggunakan asam sulfat dengan hidrofluorida atau HF. Enggak usah gunakan HCl atau nitrit karena H2SO4 sendiri itu termasuk nitrit. Jadi kita nggak perlu tambah nitrit lagi karena fungsi dari treatment itu sebenarnya selain mengurai sulfur, dia juga bisa membuat batuan yang kita rendam itu menjadi rapuh. Ya, artinya pori-pori dari batuan itu bisa terbuka gitu Pak Ustadz. Ya. Dan itu kita lakukan selama minimal 24 jam minimal. Ya, jadi kita treatment minimal 24 jam. Nah, hanya itu pH-nya itu bisa kita menggunakan pH 3. Jadi mentreatment itu memang harus diukur juga dengan pH. pH maksimal, minimal? Ya, pH 3, ya pH 2. Kalau pH 1 ya juga enggak bagus juga karena apa? Terlalu banyak asamnya. Ya. Asamnya terlalu banyak dan logam-logam yang lain juga akan banyak yang terlarut seperti besi dan itu memenuhi karbon pada saat itu. Iya. Ya. Lebih banyak itu nanti. Namun kalau misalnya rendamannya sedikit, ya nggak apa-apa, misalnya rendamannya 1 kilo misalnya, nggak apa-apa di treatment pakai pH 1. Bisa. Ya bisa, Ya, namun karena kalau sedikit ya rendaman sudah 1 ton atau 100 kilo ke 100 kilo atas, ke atas, ya itu pH-nya paling 3 atau pH 4. 3 sampai 4 ya. Ya, sekedar kita itu mengurai sulfidanya sulfur, aja, ya. dan membuat batuan-batuan itu menjadi Jadi rapuh. rapuh.
Jadi lebih bagus efektifnya dipakai 2 itu saja ya. Ya, Sudah, yang 2 itu sudah saja. mencukupi. Iya, Apa namanya? HF sama sulfat. sulfat. Iya. Karena untuk apa juga kita harus menggunakan kimia banyak-banyak, sementara yang 2 itu saja sudah lebih dari cukup. Kemudian ini berkaitan dengan dosis yang kita berikan. Kita berbicara skala rendaman yang minimal 100 kilo. Ya, Kita biasa pakai, bagusnya idealnya pakai berapa dosisnya dari kalau- kedua kimia itu? kalau soal dosis itu tergantung dari pH yang kita dapatkan dari air rendaman itu nanti. Misalnya Jadi setelah pH-nya sudah mendekati pH 3, ya Stop. ya stop, sudah segitu aja lah stop untuk berikan asam itu ya. asam. Iya iya iya. Ya, jadi gini Pak Ustadz, ayo kita ke situ, saya terangkan dulu. Jadi Ya. gini Pak Ustadz, Iya. ya jadi ini kan material. Iya, material 100 kilo. Ya, jadi pada saat kita mau mentreatment batuan, usahakan kimianya itu masuk duluan. Masuk duluan, kita taburkan di sini, kita Iya. siramkan di sini. Ya, Itu tidak dicampur air. Nggak usah. nggak usah Langsung karena saja. langsung, karena gini, asam sulfat kalau bersentuhan dengan air, asam sulfatnya dituang terus ada air di dalam sini, itu bisa muncrat. Iya 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 iya. Makanya Bahaya itu. bahaya. Jadi asam sulfatnya itu mungkin kurang lebih 30 mili. 30 mili per 100 material, 100 kilo. 30 mili. Langsung Langsung dituangkan aja tuang ke material Iya, langsung tanpa iya. ada air. tanpa ada air. Iya iya iya. Untuk Ya. mencegah nanti jangan sampai terpercik atau Ya, muncrat. muncrat Ya. kena wajah, kena kulit, bahaya. Betul. Ya. Ya ini penting ini. Ya, jadi setelah asam sulfat ini masuk, boleh kita masukkan air sedikit untuk mengenceri asam sulfat yang tadi. Iya iya. Nah, baru kita masukkan HF-nya. Setelah itu kita isi air. Jadi Apa? mengisi air itu serata dengan ini Rata dengan material. material. Oh, jadi sebaiknya material ini diratakan semua, jadi Iya. ya tingginya sama. Jadi ketika kita mengisi air bisa sejajar dengan permukaan air ya. Betul. Coba, Ya. coba. Jadi setelah itu kita tutup, kita biarkan dulu dia 1 kali 24 jam. Itu tidak disirkulasi, tidak. Enggak. Oh, jadi direndam ceritanya ya. Ya, ya. Iya iya. Kita diamkan aja, karena nanti setelah HF-nya masuk kan kita tambah airnya, jadi kimia itu sendiri itu akan tersebar. Tersebar betul. Ya, dengan masuknya air tadi tersebar, jadi kita nggak perlu sirkulasi. Nah, kemudian ini, itu HF ketika kita campurkan di sini, kita tuangkan, itu tidak muncrat ya? Enggak ya? Enggak seperti asam sulfat. Enggak apa sih, ya betul. Cuma kedua-duanya ini berbahaya kalau bersentuhan dengan kulit langsung. Iya, jangan. Kalau Apalagi bisa ini jangan. kadar 98%. Iya, Bahaya. itu bisa, kalau kena kulit itu bisa luka bakar permanen, seperti luka bakar permanen. Yang kedua-duanya ini. Ya, asam sulfat dengan HF. HF. Ya, itu obat cairan yang sangat keras dan bisa luka bakar serius. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita treatment 24 jam dengan menggunakan 2 asam tersebut, kita diamkan selama 24 Jam. jam. Ya. Setelah itu Oke. Oke. Jadi setelah kita treatment 24 jam, langkah selanjutnya apa lagi? Kita menaikkan pH. Menaikkan pH. Ya, ini menaikkan pH. Berarti dari pH, misalnya dari pH 3. Ini pH 3. Ah. Terus gini, ini kan untuk menaikkan pH pertama itu kita siapkan soda api sekitar, kalau untuk rendaman 100 kilo kita siapkan soda api itu paling tidak 3 bungkus. 3 bungkus. Ya, 3 bungkus soda api. Lalu kita siapkan kapur gamping atau kapur aktif yang sudah kita encerin dengan air itu. Diencerin, nggak langsung ditaburin ya? Ya, enggak. Karena kalau misalnya kapur langsung masuk ke sini, itu bisa menghambat sirkulasi air. Ya, itulah kita mencegah itu, karena yang kita cari di sini gimana caranya supaya sirkulasi air kita ini tuh merata dan enggak buntu. Jadi bukan dia sekedar lewat aja. Iya iya. Ya, karena kalau kapur
kita taburin di sini, air itu mengalir, memang lancar, tapi dia seperti terowongan aja Pak Ustadz. Jadi dia nggak merata karena ada, dia menutupi pori-pori Iya. yang lainnya. ya, kapur itu sendiri itu memadatkan material. Oh iya. Kapur itu bisa memadatkan material yang kita rendam ini. Makanya kadang saya bingung juga, karena orang kadang mencampur langsung dengan Kapur. ya kapur, padahal kapur itu sendiri bisa memadatkan material itu. Padahal ya, jadi yang sebaiknya dia diencerkan dulu, jadi airnya itu ya. Ya, kecuali kalau misalnya rendaman itu besar, kita sudah campurkan air yang sudah bercampur dengan kapur, artinya air yang sudah pH-nya naik. Jadi di permukaannya itu hanya kita tabur-taburin aja, kapur itu nggak apa-apa. Nah, apa ya? Kalau Dalam jumlah besar. ya itu sudah puluhan ton. Ya, Ya, namun kalau untuk sekelas 1 ton ke bawah itu ya versi sebaiknya seperti itu aja. airnya aja ya. Iya, Iya. airnya saja Pak Ustadz. Jadi kita siapkan kapur, soda api. Jadi Ya. kapur tadi itu kita tuangkan juga. Ya, Jadi menaikkan pH sedikit. ya betul. Jadi kita menaikkan pH. Jadi kan kita gunakan kertas pH tuh. Jadi Iya. setelah pH itu naik, baru kita masukkan CN. Soda apinya belum. Soda api dimasukkan tadi waktu pertama kita mau mulai menaikkan pH. Langsung soda api. Iya, langsung Setelah soda soda api. api naik, kita kasih lagi kapur. Iya, kita yang mencari, kapur encer. betul. Jadi kita mencari pH 11. pH 11 nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Boleh lebih, tapi paling maksimal itu 12. Itu pH 11 dan 12 itu ideal. Jadi antara 11 sampai 12. 12 Ya. 11 koma nggak apa-apa. Ya, Ya. nggak apa-apa, tapi lebih ideal kita mencari pH 11 11 atau 12. 12. Ya, jadi kalau pH-nya naik, Kalau lebih dari 12 nggak apa-apa. lebih dari 12 nggak apa-apa, cuma lebih idealnya 12. Oke, kita cari yang idealnya aja dah. Ya. Jadi kalau pH-nya 14 ya masukkan dia asam supaya pH-nya agak turun. Tetap dia menjadi normal, Ya. ideal sesuai Ya. ini kan. Jadi kalau pH-nya turun, tadinya 11 terus turun menjadi 10, tambahkan lagi soda api biar pH-nya naik. Jadi 11 atau 12 ya. Ya. Oh iya. Setelah itu boleh CN kita masukkan. Setelah masukkan CN, itu sirkulasi itu dari awal itu waktu kita mau menaikkan pH itu, Sudah disirkulasi. ya usahakan sirkulasi sudah berjalan supaya air itu rata, pH-nya turun. Jadi udah menyebar dia kan. Jadi setelah itu masukkan CN, lalu masukkan H2O2 sedikit. Oh, jadi setelah sudah sirkulasi bagus, pH Ya. sudah di 11, Ya, kita masukkan CN. H2 Kasih masuk dulu CN-nya, baru kita masukkan H2O2-nya. O2. Takaran berapa untuk per 100 kilo material? Kalau untuk 100 kilo itu CN-nya bisa paling banyak itu 200 gram paling banyak. Paling banyak 200 gram. Iya. Berarti berapa butir ya? Karena CN kan butiran yang biasa Ya, dijual. makanya ditimbang aja kan. 200 gram di Ya, paling enggak 200 gram itu Dua- CN-nya. 2 ons. Ya, 2 ons. Bisa juga idealnya itu 150 gram. 150 gram Iya. delta itu. Iya. Maksimal 200 Iya. untuk CN-nya. Iya. Iya. Namun untuk rendaman yang menggunakan CN 200 gram, sebenarnya itu bisa juga kita gunakan untuk rendaman yang skala 150 kilo Oh. sampai 200 kilo itu bisa itu. Jadi kalau kita ingin menghemat dengan 100 kilo aja, bisa kita pakai 150 aja. Iya, 150 atau 100 gram itu udah bisa Tidak itu. bisa. Ya. Yang penting cuan. Iya. Hanya kalau emas itu banyak. Jadi sebetulnya diperiksa juga air itu, air rendaman itu, kalau emas CN-nya itu udah loyo, nanti kita tambahkan lagi CN. Oh, jadi CN bisa melemah juga ya? Bisa. Ya, dia bisa melemah CN Itu itu. ada waktunya. Ah. Mungkin semalaman gitu CN bisa loyo, tidak efektif lagi atau bagaimana? Iya kan begini, itu kan kalau sudah banyak logam yang terlarut, itu lama-lama CN itu akan melemah. Nah, makanya kita periksa, kita tambahkan CN kalau dia melemah. Jadi cara untuk mengetahui CN-nya lemah itu dengan cara bagaimana biasanya? Biasanya saya itu hanya memberikan
elektronik ya. Hmm. Ya untuk sekedar itu saja. Jadi saya taruh di bawahnya itu. Kalau elektronik itu tadi yang ada lapisan-lapisan krum-krum emas Hmm. memudar, berarti masih kuat. Berarti masih kuat CN itu. CN-nya ya. Ya, artinya dia masih bisa melarutkan emas di situ. Oh, tapi kalau sudah Enggak enggak pengaruh. Artinya lapisan emas itu masih ada, berarti itu lemah sudah. perlu Tambahkan. ditambahkan, biasanya kita nambahnya berapa banyak bisanya? Ya, entah itu tambahkan 50 gram. 50 gram berarti kalau dari 150 menjadi 200. Ya, Oh, iya iya. itu kalau CN kita mau dihemat, tapi kalau CN banyak ya udah langsung aja kasih 2 on, sudah. Nggak ditambah-tambah lagi. Ya, nggak tambah-tambah lagi. Karena memang sebenarnya takaran untuk CN itu biasanya 1 ton itu antara 1 kilo sampai 1,5 kilo per 1 ton. Per 1 ton. Ya, kalau kalau setengah kilo biasanya itu akan terjadi penambahan CN nanti. Oh, tetap akan nambah CN ya, Iya. dengan sekalian. Ya, karena di dalam batuan ini sendiri itu kan juga ada tembaga. Itu tembaga larut juga sama CN. Larut juga dengan CN. Ya, jadi CN juga bisa melarutkan tembaga. Tembaga, selain tembaga apalagi? Emas, tembaga, Ya, dia bisa melarutkan perak. perak. Ya, aluminium juga dia bisa larutkan itu. Oh, jadi semua, misalnya kalau material itu mengandung banyak logam, berarti secara otomatis CN yang kita taburkan akan berkurang keefektifannya dengan banyaknya logam yang larut, ya kan? Betul. Iya, mau tidak mau kita harus nambah, atau ya setidaknya dari awal kita sudah pakai dosis tinggi. Betul. Iya, iya. Jadi setelah CN masuk, ini kan sirkulasi berlangsung. Selama berapa hari? Untuk sirkulasi paling tidak 4 hari lah. 4 hari. Ya, 4 hari sirkulasi baru kita mulai panen. Panennya itu kita airnya diendapkan atau kita pakai karbon? Pakai karbon. Ya, jadi bisa menggunakan karbon kalau ada karbon. Ya, karena panennya nanti ada namanya panen kedua juga ada. Oh, bisa berkali-kali ya, nggak 1 kali saja. Ya, biasanya itu 2 kali. 2 kali maksimal. Ya, 2 kali. Kalau untuk yang pertama itu biasanya isinya itu kurang. Namun yang banyak itu yang kedua. Yang kedua. Ya, artinya logam-logam pengganggu yang ada di sini di dalam itu tuh udah sangat berkurang. Jadi pada saat kedua kalinya dia emas itu air CN itu fokus di emas itu, Pak Iya, Ustadz. karena yang pertama kan sudah semua logam-logam selain emas kan ikut terlarut dan Ya. ditangkap dengan karbon yang pertama ya. Betul, Pak Iya, betul. Logikanya seperti itu. Ya. Jadi setelah itu, ini maksimal berapa hari rendaman ini? Paling enggak 1 minggu lah. 1 minggu sudah habis. Ya. Sudah panen kedua. Ya, 1 minggu Jadi udah panen kedua. misalnya 3 hari kita panen pertama, Ya. panen keduanya di hari terakhir, menjadi taruhlah 1 minggu. Ya, jadi dari keseluruhan itu 1 minggu. 1 minggu habis. Habis. Kita Itu- ganti material baru. Ya, ganti material baru. Jadi untuk panennya kita menangkapnya pakai karbon. Betul. Kalau pakai airnya untuk diendapkan terlalu banyak kimia dipakai ya. Enggak juga. Enggak juga. Ya, enggak juga, hanya pekerjaannya agak sedikit ribet, agak sedikit lambat karena endapan itu. Nah, gitulah sahabat. Jadi sedikit perbincangan kita dengan sahabat kita ini yang ingin tahu juga, ingin belajar juga. Ya, masalah pengolahan ini bebatuan. ya, Ya. insyaallah. artinya dia sudah mampir ke tempat kita itu, saya sangat bersyukur sekali sahabat. Artinya respon untuk belajar tentang dunia emas itu luar biasa. Jadi memang perlu sahabat ketahui bahwa memang cara merendam itu ada beberapa jenis ya, cara merendam. Karena yang tutorial-tutorial yang ada di YouTube itu sendiri itu versinya ada yang berbeda, namun tujuan kita itu tetap sama. Jadi itu kembali ke sahabat sendiri mau mempraktekkan yang mana. Jadi saya tidak menganggap bahwa teman-teman itu salah, karena caranya juga bisa digunakan, cara ini juga bisa digunakan. Nah, cuman kita mengurangi bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam. Ya. Kalau berbicara masalah chemical ya pasti seluruhnya pakai duit. Ya. Iya, gimana kalau tempatnya jauh, mendapatkannya sulit atau harganya mahal?
Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan kita. Ya, selain materialnya kita pilih, otomatis juga kita harus memiliki juga cara-cara yang bagaimana itu sama-sama menghasilkan maksimal, dan namun chemicalnya itu bisa lebih hemat. Ya. Ya. Jadi seperti itu Pak Ustadz, bahwa kita kalau mengolah yang jauh dari semikal seperti ini itu kan agak sulit kita mendapatkan semikal. Jauh ya, jauh. Iya, jadi agak kita harus gunakan semaksimal mungkin, seirit mungkin. Ya berbeda kalau kayak macam di Jawa. Ya, namun sepertinya untuk mengolah batuan itu kan memang enggak mesti bahwa harus siram rendam. Itu masih ada cara-cara lagi yang lebih ramah. Hanya saja kita membutuhkan peralatan yang semacam ini, yang sistem karpet juga membutuhkan biaya yang agak sedikit besar. Nah, kalau untuk siram rendam sendiri itu pekerjaan yang paling mudah dan paling ringan. Paling ramah. Ya, itu nggak terlalu ribet kerjaannya, dan material yang kita olah itu juga sangat banyak, bisa sampai 100 ton bahkan sekali olah. Ton itu sudah pasti kilo. Kalau material bagus, insya Allah dengan cara yang bagus, insya Allah bisa hitung kiloan itu. Jadi perlu diingat Pak Ustadz, kalau memberi asam sulfat itu jangan langsung bersentuhan dengan air. Ini penting, karena ini kita tidak ketahui kalau tidak bertanya langsung. Iya. Iya. Karena bisa muncrat. Nah, itu bahaya. Kena kulit, kena muka, mata apa. Iya. Bisa sedikit aja. Kalau mau ngasih itu sedikit. Kalau misalnya kebetulan sudah ada airnya, ya kita masukkan itu sedikit aja. Ya, bisa 30 ml. Ya, karena kalau langsung dimasukkan begitu, langsung plug begitu, wah itu langsung muncrat itu. Meledak gitu ya. Langsung muncrat. Kalau HF enggak pengaruh dia. Jadi begitu saja. Iya, ini sudah lumayan jelas, cukup, tinggal prakteknya. Nah, jadi, insya Allah kita menunggu waktu untuk praktek berikutnya, insya Allah. Ya, insya Allah saya akan bantu. Insya Allah. Siapkan aja gabus-gabusnya, segala sesuatunya nanti kita insya Allah. Baik sahabat-sahabatku, jadi saya harap perbincangan kami ini ada sesuatu yang bisa sahabat ketahui, karena teman kita ini menyaksikan langsung rendaman kita itu yang ada di tutorial. Ya gitulah sahabat, namanya dia pengikut setia kita juga, dalam subscriber kita juga. Ya, jadi dia ini adalah salah satu subscriber kita yang kebetulan domisilinya nggak jauh dari lokasi saya. Mainlah 2 jaman perjalanan. 2 jam ya? 2 jam setengah. 80 kilo. 80 kilo. Iya. Jauhnya. Namanya ilmu harus dicari. Iya, tidak bisa kita tinggal saja. Ingin belajar ya pasti dicari dimanapun, selama bisa ditempuh, bisa didapat, kenapa tidak? Ya, sama-sama belajar kita. Ya. Jadi di sini kita nggak ada guru ya sahabat ya, kita ini sama-sama belajar. Oke sahabat, jadi begitu saja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam emas.